Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahuhum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian Al-Hikam ini. Qala radhiyallahu an, subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaih walam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaih. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi, maha suci zat yang tidak menjadikan bukti-bukti terhadap para wali-walinya, kekasihnya. Anda mungkin mencari mana ya wali itu ya, gitu ya. Ada orang berpetualang mencari aulia dan seterusnya. Lalu bagaimana? Ibnu Athaillah memberikan satu point of view yang cukup signifikan, menarik sekali, bahwa illa min haitsu dalilu alaih, jadi orang yang hendak mengenal bukti-bukti kewalian seseorang, berarti Allah itu akan menunjukkan bukti-bukti menuju kepada Allah. Maksudnya di depan ya, kalau nggak salah, apa nanti di belakang disebutkan usuluka ilal ilmi, usuluka ilallahi, usuluka ilal ilmi bih. Wusulmu, nyambungmu dengan Allah itu apakah nyambung kayak benang dengan benang, nyambung fisik dengan fisik, apa nyambung yang bagaimana? Yang dimaksud nyambung dengan Allah, wusul itu adalah wusuluka ilal ilmi bih, adalah wusulmu, nyambungmu dengan mengenal dia. Itu namanya wusul, bukan kesinambungan dalam arti jarak ya, ruang, waktu dan seterusnya. Begitu juga orang yang hendak diberi bukti-bukti tentang Allah, biasanya juga akan dikenalkan oleh Allah kepada orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah itu tadi. Ini gambaran min haitsu dalil alaih, maksudnya. Walam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaih, dan Allah tidak akan menghubungkan kita dengan para aulia itu kecuali memang Allah ingin menyambungkan orang itu kepada Allah. Jadi dikenalkan tadi yang disebutkan, bahwa seseorang itu untuk wusul dengan caranya sendiri, dengan pandangannya sendiri, dengan pikiran-pikiran dan ilmunya sendiri itu barangkali tidak akan pernah mampu. Karena apa? Di Al-Quran disebutkan, فَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Siapa yang mengalami dolalah itu tersesat, maka dia tidak akan menemukan waliyam mursyida. Siapakah waliyam mursyida? Menurut mufassirin, waliyam mursyida itu tafsirnya macam-macam. Waliyam mursyida itu artinya Allah. Ada lagi mengatakan waliyam mursyida itu
adalah para ulama yang solihin. Ada lagi, ini menurut dunia sufi, siapakah wali yang mursyidah? Adalah wali yang mursyid. Jadi itu tafsir dari para sufi, wali yang mursyidah itu seperti itu. Nah, karena itu wa idza arada ay yu'arrifaka biwaliyin min auliyaih, kalau Allah ingin mengenalkan wali-walinya, biasanya tuh ya angka syuhudu basyariyatih, justru yang ditampakkan itu adalah sifat basyariyahnya. Maksudnya gimana? Wasyhadaka wujuda khususiyatih, kalau yang tampak secara kasat mata itu ya biasa-biasa biasanya. Artinya Allah kalau kepingin mengenalkan kepada para auliyanya, biasanya ini para auliyanya itu diperkenalkan oleh Allah kepada si fulan ini, itu dalam situasi yang sangat manusiawi, biasa-biasa saja. Enggak istimewa banget, enggak tiba-tiba maklab ke Mekah sana sekejap balik lagi ke sini, enggak juga. Biasa. Tapi wa asyhadaka bi khusus wujuda khususiyati, mata hati Anda diperlihatkan khususiyahnya orang ini, keistimewaan ruhaniyah orang ini. Jadi para aulia itu tidak bisa dilihat dari segi dzawahirnya saja kemudian. Tidak bisa. Karena apa? Karena mereka itu sirrullah, rahasia-rahasianya Allah. Dan para aulia sendiri kenapa sekarang kok tidak pada nongol gitu ya? Mungkin Anda pernah memikir, mana nih wali-walinya Gusti Allah kok pada nongol gitu. Karena mereka sangat-sangat malu di hadapan Allah. Apalagi kalau harus melihat dirinya dengan situasi zaman. Ya Allah, zaman kayak begini, ini apa yang bisa saya lakukan? Ya Allah, saya malu rasanya untuk muncul di permukaan. Muncul lalu orang mengatakan, oh dia itu loh wali, oh dia itu loh wali. Wah itu mending lalu mereka tersembunyi, ya, tertutup oleh sifat-sifat manusiawi, ya kelihatan jadi orang biasa semua. Jadi dulu pernah saya sampaikan, bintang itu kalau tinggi banget yang nggak kelihatan, yang kelihatan tuh bintang-bintang pendek kan gitu, ya, bintang-bintang pendek. Bintang pendek itu ya yang kelihatan, yang selama ini, oh itu masih terukur. Para aulia yang tinggi itu nggak terukur, nggak bisa dilihat. Wong itu apalagi dari performance nggak bisa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, nah, dilanjutkan rubbama tala'aka ala ghaibi malakutih wa hajaba anka al istishraf ala asraril ibad. Kadang-kadang ya Allah itu menampakkan rahasia-rahasia alam malakut, alamul ghuyub, ya. Alam malakut itu alam gaib yang berhubungan dengan wilayah ruhani, ya, sentuhan malakut. Jadi di atas malakut itu ada jabarut, di atas jabarut itu ada lahut, ya, ila malantiha sebenarnya, nggak habis-habisnya. Paling rendah alam namanya alam asfal.
Tsumma radadnahu asfala safilin. Lalu mereka kami turunkan ke wilayah alam aspal. Alam aspal itu mana? Alam paling rendah. Paling rendah, paling gelap, ya. Bahkan mungkin kadang-kadang paling busuk. Penuh dengan tipu daya, yaitu alamul mulki wasyahadah, alam nyata ini. Kenapa disebut alam ini menjadi alam paling rendah? Karena ini alam bayang-bayang. Alam ayang-ayang. Betapa banyak manusia disebut terjebak karena menganggap ini bukan bayang-bayang, beneran, gitu loh, beneran. Misalnya Anda main sandiwara di panggung, sandiwara ada senarionya, Anda anggap beneran, gitu. Ketika Anda di sana lakonnya ada konflik, konflik beneran ini. Nah, ini kan terjebak namanya, terkena tipu daya. Padahal seperti juga Anda lihat sinetron di televisi, Anda tertawa-tawa, Anda menangis. Loh, kenapa itu orang kok tertawa-tawa? Dilihat hanya sekotak gambar padahal itu. Karena itu dianggap beneran itu. Nah, alam aspal itu alam itu. Alam imajinal, alam itu, alam bayangan yang kita alami ini. Nah, kadang-kadang Allah itu membukakan rahasia alam malakut, alam yang beneran ini. Walam wahajaba angka al-istisyrafa ala asraril ibad. Anda dibukakan satu alam yang sangat indah, luar biasa, tapi Anda malah ditutup, ya, al-istisyraf ala asraril ibad, enggak mengenal rahasia para makhluk. Itu maksudnya apa? Ini kalimat luar biasa dari Ibnu Athaillah ini. Di zaman beliau sudah banyak orang, wah ini orang kok tahu isi pikiran orang ini ya, isi hati orang ini ya, orang isi, wah berarti dia wali dong, itu. Zaman itu juga sudah ada begitu. Apalagi zaman sekarang. Bahkan para aulia pun kadang-kadang nggak tahu isi hati orang kayak apa, malah nggak ngerti. Karena apa? Dia lebih concern, ya, pada alamul ghuyub yang dibukakan oleh Allah. Karena itu adalah babullah, pintunya Allah, supaya nggak bisa bergeser dari Allah aku ini, malah begitu. Ntar saya kalau tahu isi rahasia hatinya orang sekampung, wah lali karo Gusti Allah, malah begitu. Jadi itu yang dimaksud. Jadi kalau disebutkan di sini faman nadhara ila hisil asya' adh-dhahirah, siapa yang pandangannya hanya pada wujud materi, yang disebut alam mulki, alamul mulki, maka disebut ada disebut juga alamul asbah. Asbah itu alam bayangan, bayangan. Asbah itu. Maka kalau hanya itu yang dipandang, orang itu akan kehilangan al-mukawwin, sang pencipta alam ini. Maka di Al-Quran tidak ada ayat yang memerintahkan kita misalnya fanzurus samawat wal ard, lihatlah langit, lihatlah bumi, tidak ada. Selalu kulinzuru madza fis samawati wa ma fil ard, katakan lihatlah apa yang ada di balik langit dan di balik bumi. Jangan sampai lalu begini, wah aku diperintah melihat apa yang ada di balik teh ini. Lalu Anda pergi ke laboratorium meneliti teh itu, apa kandungan teh ini, apa kandungan saintis dari teh ini, macam-macam.
Apa itu yang dimaksud oleh Allah ya? Begitu Anda menemukan teori-teori di dalam materi-materi teh ini, toh itu masih teh juga, gitu loh ya. Berarti masih materi juga. Jadi apa yang dimaksud yang tersembunyi di balik teh ini? Yang tersembunyi di balik teh ini sesungguhnya ada asma'uhu, asma-asma'nya Allah. Ada af'aluhu, kinerjanya Allah. Ada sifat-sifat Allah. Lalu Anda memandang teh ini seindah apapun gelasnya, senikmat apapun rasanya, Anda tidak kehilangan Allah. Kita ini kan memiliki potensi kehilangan Tuhan itu luar biasa. Seperti tadi, wah ini gelas bagus, segar, apalagi Anda haus, glek. Wah, kira-kira ada sekian detik tadi blank dari Allah kita sudah. Itu artinya ini benda, ini materi telah menjadi hijab antara kita dengan Allah. Kalau itu terus-menerus berarti kita mengikuti aliran materialisme. Materialisme yang menganggap wujud nyata ini adalah final dari kebenaran. Maka lihatlah yang tersembunyi tadi. Yang tersembunyi itu namanya alamul malakut. Yang tersembunyi tadi. Maka oleh Allah pertama kali yang diajarkan, dididikkan kepada Nabi Adam, pada manusia pertama, itu soal ilmu mengenai nama-nama. Wa 'allama Adamal asma. Allah ngajari nama-nama. Nama apa? Oh ini namanya teh, ini namanya gelas, ini namanya apa? Diajarkan pada Nabi Adam. Nama-namaku Adam yang tersembunyi di balik teh ini diberikan juga kepada Nabi Adam. Jadi begitu Nabi Adam itu melihat teh, yang muncul di mata hatinya nama-nama Allah. Ini kan dulu kalau nggak salah ada pertanyaan ya, waktu kita ngaji di sana, Pak gimana kalau ada seorang peneliti di laboratorium supaya tidak kehilangan Tuhan bagaimana? Saya kalau peneliti kan konsentrasi pada objek pengetahuan itu Pak. Ya tetap tidak boleh kehilangan Allah. Dari benda yang paling kasar yang Anda teliti sampai benda yang paling detail, paling nuklirnya benda, maka tetap saja di balik itu tetap ada nama Allah. Pandangan mata hatimu harus memandang hadirnya Allah di balik yang Anda teliti. Matamu memandang mikroskop, objek-objeknya, pikiranmu mencerna saintisnya, kan gitu. Akalmu membenarkan, oh ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Maka nafsu harus dikendalikan. Kalau enggak apa? Muncul nafsu juga. Wah ini kok ada hebat ini. Gimana saya bikin bom ini? Nah, nafsu muncul. Kalau enggak dikendalikan bisa begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jadi pemahaman-pemahaman yang menumbuhkan kesadaran akan hadirnya Allah itu objeknya adalah malakut. Nah kalau jabarut objeknya adalah objek ma'rifatullah. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kalau Anda kok Gusti Allah aja yang Anda rasakan, harus ngalor ngidul, nggak punya kesempatan yang lain kecuali tetap aja kok Allah ini. Itu nuansa jabarut, ya, nuansa jabarut. Dan semua memiliki conjunction di batin kita. Alamul mulki wa syahadah hubungannya dengan al-hissiyat, dengan indrawi kita. Ya, pikiran-pikiran kita, kemudian alam malakut dengan pemahaman hati kita,
yang ditarik oleh fikroh renungan tadi. Lalu tumbuh kesadaran-kesadaran baru, lalu iman itu menjadi zat tambah terus, gak nukson gitu. Ya, iman tambah terus, tambah. Itu nuansa malakut, nuansa jabarut di dalam wilayah asror sir kita. Nah itu suasananya pasti asrorul azaliyah. Disebut asrorul azaliyah itu seseorang menganggap dan meyakini ini semua akibat dari Allah, sudah titik. Hati kita, rahasia batin kita paling dalam melihat kabeh iki Allah, dari Allah. Bukan Anda berdoa dijabah, sama sekali dia menghapus. Oh ini tadi disebabkan doaku, itu dihapus sudah di wilayah Jabarut. Anda bekerja dapat uang, namanya uang ini tidak ada lagi kamus namanya ini tadi hasil kerja saya, tidak ada, betul-betul tidak ada. Yang ada apa? Ini dari Allah, sudah titik. Karena apa? Allah itu memberi rizki kepada kita tanpa ada sebab, ya. Walaupun kalau toh pun kelihatannya ada sebab itu pun juga ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Allah menciptakan sebab, ciptaan Allah juga. Jadi jangan sampai, saya tak usaha ya Allah, saya punya niat, nanti ujung-ujung terakhir engkau yang menentukan. Wah itu salah kaprah namanya. Ya, di publik kita begitu. Padahal sejak dari Allah awal tadi Allah sudah terlibat. Bahkan sebelum kita punya niat, punya himmah, punya azam, tekad, sudah didahului oleh Allah. Anda melihat handphone di depan gini. Sebelum aku melihat handphone ini, Allah sudah tahu handphone ini, sudah melihat ini, sudah. Jangan sampai aku melihat handphone lalu Anda laporkan kepada Allah, Tuhan, aku menemukan handphone, coba lihat Tuhan. Itu tidak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ada orang kemudian diberi, dimukasyafahkan, dibukakan oleh Allah, melihat rahasia makhluk. Oh, makhluk itu kok kelihatannya mau celaka nih. Apakah itu karena kehebatan orang itu? Bukan. Karena Allah memang membuka. Kalau Allah membuka seseorang itu, apakah pertanyaannya? Itu sebagai satu dalalah, indikator bahwa oh berarti orang itu wali dong. Belum tentu. Kadang-kadang anak kecil saja diperlihatkan. Nah, kalau kebetulan Anda yang diperlihatkan itu manit tola'a, selanjutnya ala asrodil ibad, terhadap rahasia-rahasia makhluk, bukan hanya rahasia manusia, tapi rahasia makhlukot, ya, tentang cuaca, tentang angin, tentang misalnya rahasia Allah. Kan kadang-kadang bukannya orang itu mengenal sak jroning winarah loh ya. Ya, bukan. Itu Allah membuka sedikit takdirnya sebenarnya. Kalau ada orang dibukakan oleh Allah sedikit takdirnya tentang seminggu yang akan datang, setahun yang akan datang, maka orang itu justru harus tetap merahasiakan. Wong itu rahasia Allah. Walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah, pada saat yang sama orang itu tidak berakhlak dengan akhlak kasih sayang ilahiyah. Kanat tilahu fitnatan alaih wasababan lijarril wabala ilaih, maka Allah membukakan tadi akan berbalik menjadi fitnah pada dirinya dan sekaligus menjadi cobaan yang cukup berat.
bagi dirinya. Maksudnya gimana? Allah membukakan rahasia itu supaya kita memiliki karakteristik kasih sayang yang tinggi sekali kepada sesama makhluk. Misalnya nih, Allah memperlihatkan 4 tahun lagi negeri ini krisis luar biasa gitu misalnya, di bidang pangan atau di bidang energi atau di bidang apa. Dia tidak boleh mengatakan, saudara-saudara 4 tahun lagi akan terjadi ini, nggak boleh. Lalu bagaimana? Dia harus berakhlak dengan akhlak rahmatan ilahiyah. Ya Allah, kasihan. Gimana nih sekarang menyelesaikan supaya orang-orang ini imannya tidak bergeser dari Allah ketika krisis itu terjadi. Tetap sabar, tetap ridho, tetap tentram, tetap hidup, tidak putus asa, imannya nggak hilang. Nah, lalu itu yang dia gerakkan. Ayo sekarang pada ini, berbanyak ini, pada ngaji ini, macam-macam. Tapi kalau orang tidak memiliki sifat rahmatan ilahiyatan tadi di dalam dirinya, wah itu malah akan menjadi bandul berbalik bagi dirinya sendiri. Jangan sekali-kali merasa bangga ketika dibukakan rahasia Allah. Karena rasa bangga itu bisa menjadi istidraj. Ya, istidraj itu apa? Ya, istidraj itu dielu-elu, dilem-lem, nggak taunya isinya cobaan luar biasa. Maka di awal-awal perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika menempuh jalan sufi, beliau lari-lari, sering lari-lari majdzub ketika itu ya, di tengah-tengah padang pasir seperti gelandangan yang wah luar biasa beliau. Karena apa? Sering dibukakan rahasia Allah yang beliau merasa ya Allah, nggak mampu. Ya Allah, ini apa? Nggak doyan makan, nggak ini. Makanya tujuan belajar tasawuf itu bukan untuk dibukakan rahasia Allah. Ya, itu penting. Tujuannya kita ini supaya menuju kepada Allah dengan benar, gitu aja, sudah. Nah, proses untuk menuju dengan benar ini ya macam-macam. Oleh Allah dididik berbeda-beda kita. Oh, satu tempatnya gelas, oh ya harus ini sih tempat-tempat yang wilayah gelas itu ya air kan gitu. Kalau ini bentuknya kok dadanya cowek gitu ya sambal, jangan diisi kopi gitu. Nah, itu Allah itu pas banget. Apresiasinya Allah kepada dada kita itu pas. Kullu ya'malu ala syakilatih, pas itu nggak lebih nggak kurang ya. Nanti kalau kelebihan mabuk, amber, tumpah, mabuk itu orang ya, ini namanya mabuk spiritual itu ya. Mabuk spiritual itu ada 2, kalau benar, kalau selamat ya insya Allah waras bagus, kalau nggak selamat wah bisa gila beneran itu kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababan li jarril wabal ilaih. Jangan sampai itu ya harus tetap maka seorang sufi mengatakan rahasiakan Tuhanmu, hubungan dengan Tuhanmu itu sebagaimana engkau merahasiakan cacat-cacatmu. Karena ini sangat privat, sangat-sangat individual, sangat spesial, ya. Semakin Anda rahasiakan, akan semakin berharga mutiara itu. Jadi mutiara yuk jangan diecer-ecer, gitu. Nanti hanya ada 2 resikonya. Dianggap oh ini KW, ini palsu,
Atau sebaliknya dicuri oleh orang. Mutiara hati kita ini kalau kita ecer-ecer kepada makhluk, kehebatan rahasia hati Anda dengan Allah itu dicuri oleh setan. Set. Nah, dicuri apa? Ya setan mencuri, dia mendapat kekayaan. Kekayaannya apa? Adalah bahwa dia merasa berhasil mencuri mutiara dari orang yang dekat dengan Allah. Wah, semakin hebat dia di mata para setan. Gitu. Di mata publik setan sana ya, wah, saya tadi bisa mempelesetkan Kiai A atau ulama B atau si orang soleh si C itu misalnya. Oh, itu prestasi yang dianggap luar biasa di mata masyarakat setan. Maka itu di awal-awal beliau mengingatkan idfin wujudaka fi ardil khumul, pendamlah dirimu di tanah sunyi, gundukan yang sunyi, famalam yudfan la yatimu nitajuh, yang biji kalau tidak dipendem nggak akan sempurna tumbuhnya. Maka kupu-kupu ketika mau terbang, dulu asalnya hanyalah ulat yang menjijikkan, dia harus bersembunyi di dalam kepompong. Tanpa menjadi kepompong tidak akan pernah seindah itu bentuk dirinya. Sayapnya indah, dia bisa terbang ke angkasa. Dia kholwat dulu. Tidak ada ceritanya ulet ketika dalam kepompong itu bernafsu banget, sebelum waktunya dia pengen langsung jadi kupu-kupu gitu ya. Wah, itu malah jadi kepompong busuk akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini disebutkan al-khalqu, Rasulullah SAW bersabda al-khalqu ayalullah. Makhluk itu, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-khalqu ayalullah. Makhluk itu, manusia ini adalah prototipe dari seluruh makhlukat. Itu ayalullah. Adalah keluarga besar Allah. Ibaratnya betul keluarga besar. Ya. Wa aqrabukum ilallahi arhamukum bi ayalih. Yang paling dekat kepada Allah adalah yang paling dekat, arhamukum, yang paling sayang kepada keluarganya. Ya, ini maksudnya apa? Ya, kita menganggap harus melihat manusia ini keluarga besar ilahiyah, dan kita lihat, oh ini juga saudara kita semua.